Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak, anak-anak ibu semuanya. Semoga pada pagi hari ini abang dan kakak semangat untuk mengambil kisah dari apa yang akan ibu berikan. Nah, kisah pada pagi hari ini adalah mengenai kisah sepotong kue. Seorang wanita sedang menunggu di bandara suatu malam. Masih ada beberapa jam sebelum jadwal terbangnya tiba. Untuk membuang waktu, dia membeli buku dan sekantung kue di toko bandara. Lalu menemukan tempat untuk duduk. Sambil duduk, wanita itu membaca buku yang baru saja dibelinya. Dalam keasikannya, ia melihat lelaki di sebelahnya dengan begitu berani mengambil satu atau dua dari kue yang berada di antara mereka. Wanita tersebut mencoba mengabaikan agar tidak terjadi keributan. Ia membaca, mengunyah kue, dan melihat jam. Sementara si pencuri kue yang pemberani menghabiskan persediaannya. Ia semakin kesal sementara menit-menit berlalu. Karena kuenya dimakan oleh si pencuri. Nah, wanita itu pun sempat berpikir, kalau aku bukan orang baik, sudah kutonjok dia. Setiap ia mengambil satu kue, si lelaki juga mengambil satu kue. Ketika hanya satu kue tersisa, ia bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan lelaki itu? Dengan senyum tawa di wajahnya dan tawa gugup, si lelaki mengambil kue terakhir dan membaginya menjadi dua. Si lelaki menawarkan separuh miliknya, sementara ia makan yang separuh lagi. Si wanita itu pun merebut kue itu dan sambil berpikir, ya ampun, orang ini berani sekali. Dan ia juga kasar, malah ia tidak kelihatan berterima kasih. Belum pernah rasanya ia begitu kesal. Ia menghela napas lega saat penerbangannya diumumkan. Akhirnya penerbangannya diumumkan bahwasannya ia harus naik ke pesawat. Ia mengumpulkan barang miliknya dan menuju pintu gerbang. Menolak untuk menoleh pada si pencuri tak tahu terima kasih. Ia naik pesawat dan duduk di kursinya, lalu mencari bukunya yang hampir selesai dibacanya. Saat ia merogoh tasnya, ia menahan nafas dengan kaget. Di situ ada kantung kuenya di depan matanya. Kok milikku ada di sini? Erangnya dengan patah hati. Jadi kue tadi adalah milik lelaki itu dan ia mencoba berbagi. Terlambat untuk meminta maaf, ia tersedak sedih. Bahwa sesungguhnya ialah yang kasar, tak tahu terima kasih, dan dialah pencuri kue itu. Nah, jadi di sini si perempuan menyangka dia memakan kue miliknya, tapi ternyata karena kuenya sama, bentuknya sama, ternyata dia yang mengambil kue dari lelaki itu. Sampai akhirnya dia ke dalam pesawat dan dilihat di dalam tas, ternyata kue itu masih ada kuenya. Dan yang dia makan adalah kue dari lelaki itu. Jadi dialah pencuri kue itu. Nah, dalam hidup ini, kisah pencuri kue seperti tadi sering terjadi. Kita sering berprasangka dan melihat orang lain dengan kacamata kita sendiri. Serta tak jarang kita berprasangka buruk terhadapnya. Ya, kita sering berprasangka kepada orang lain. Kita hanya melihat dari tampilan luarnya tanpa melihat tampilan dalamnya. Kita belum tahu apa yang ada di hati mereka. Seperti itu kan anak? Nah, orang lainlah yang selalu salah di mata kita. Orang lainlah yang patut disingkirkan dari hadapan kita. Orang lainlah yang tak tahu diri. Orang lainlah yang berdosa. Orang lainlah yang selalu bikin masalah. Orang lainlah yang pantas diberi pelajaran. Itu menurut kita. Banyak sekali kesalahan-kesalahan orang lain yang akhirnya kita merasa itu salah mereka. Padahal kita sendiri yang mencuri kue tadi. Kita sendiri yang tidak tahu berterima kasih. Nah, kita sering mempengaruhi, mengomentari, mencemooh pendapat, penilaian, atau gagasan orang lain. Sementara sebetulnya kita tak tahu betul permasalahannya. Ya, inilah nak, gambaran-gambaran dari kehidupan masa sekarang. Kita banyak menilai orang lain tanpa tahu seperti apa sebenarnya keadaan mereka. Kita banyak menilai orang lain
kesalahan-kesalahan mereka, kekurangan-kekurangan mereka, tapi kita tak tahu seberapa berusahanya dia untuk hidup dia, seberapa berusahanya dia untuk bisa bangkit dari permasalahan dia. Kita hanya melihat dari sisi luarnya, kita hanya melihat dari cangkangnya saja tanpa melihat inti dari keadaan orang lain. Ya, maka dari itu anak-anak ibu, janganlah terbiasa untuk mengomentari orang lain. Janganlah terbiasa untuk mencemooh orang lain. Silahkan memberikan pendapat, tapi berikanlah pendapat yang baik, memberikanlah pendapat yang bisa diterima dengan hati yang ikhlas. Berikanlah pendapat yang memang bisa diterima oleh semua orang. Janganlah menilai orang hanya dari fisiknya belaka. Janganlah melihat orang hanya dari penampilan luarnya saja, tapi lihatlah orang dari hatinya. Lihatlah orang dari inti hatinya. Oke anak-anak ibu, semoga pembelajaran tadi bisa kalian dapatkan dengan baik. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari apa yang telah ibu sampaikan. Semoga kalian bisa menjadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sabar, orang-orang yang bisa menemukan nilai diri kalian sendiri dan jangan menilai keburukan orang lain. Jadilah orang yang membanggakan untuk diri kalian sendiri terutama, dan membanggakan bagi kedua orang tua kalian khususnya. Oke anak-anak ibu, semoga apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.